Boneka itu mengangkat pisau dengan niat untuk membunuh wanita di depannya. Namun wanita itu segera melarikan diri. Meskipun boneka itu seorang pembunuh, ia tidak terlalu pintar. Ia melihat seorang sedang mandi dan melemparkan pemanggang roti ke dalam air, berusaha menyetrumnya. Tetapi tidak terjadi apapun karena si idiot lupa mencolokkannya. Frustasi, boneka itu hanya bisa memukuli kepalanya ke dinding untuk melampiaskan amarahnya. Keesokan harinya, saat pria itu masuk dalam mobil dan sedang menyesuaikan kaca spionnya, boneka itu menaruh kantong plastik di atas kepalanya berusaha untuk mencekiknya. Tetapi ia lupa menutup mulut pria itu. Melihat bahwa pria itu masih bisa berbicara, boneka itu berpikir ia tidak memberikan tekanan yang cukup. Jadi ia mencoba lagi. Pria itu dengan marah merobek kantong plastik itu dan boneka itu segera lari. Ketika pria itu pulang dari kerja, boneka itu mengambil sebuah batang baseball dan bersiap untuk menyerangnya. Namun segera ia menemukan ide baru. Ia menyeret selimut, memasang paku baja padanya dan mengubah selimut itu menjadi senjata tajam. Ia juga menyebarkan satu kotak penuh kelereng untuk membuat jebakan. Namun ketika pintu terbuka, kelereng-kelereng itu malah tersabu pergi dan wanita itu marah melihat kekacauan di lantai. "Kamu benar-benar mati sekarang." Beberapa hari kemudian, semua orang mengadakan pesta ulang tahun untuk boneka itu dan mengajak percakapan percobaannya yang gagal. Boneka itu marah dan berlari pergi. Ia menemukan sebotol gas yang mudah terbakar dan berlari ke arah kue. Tetapi ia secara tidak sengaja memegangnya terbalik. Sementara ketiganya menonton TV, boneka itu mempersiapkan busur silang dengan tarikan ringan. Pria itu bisa saja dibunuh, tetapi pria itu tidak terluka dan anak panahnya malah terjebak di langit-langit. Boneka itu jatuh dalam keputusasaan dan menemukan kotaknya untuk berbaring di dalamnya. Malam itu, seorang pencuri membobol rumah. Mereka memukul pria itu dan menyeret wanita itu ke lantai atas. Layar-layar peringatan boneka itu menyala. Melihat para pencuri, boneka itu mematikan listrik dan bersiap mengeksekusi rencananya. Ketika salah satu pencuri masuk ke kamar tidur dan melihat di bawah tempat tidur, boneka itu menembaknya dengan busur silang. Pencuri lainnya yang tidak sadar akan kematian rekannya naik ke loteng, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, segunung kelereng berguling dari bawah kakinya. Saat ia berbalik, boneka itu melompat padanya. Pencuri itu begitu ketakutan hingga terjatuh di atas selimut yang dipenuhi paku. Boneka itu kemudian menaruh kantong plastik di kepalanya dan mendorongnya ke dalam selimut, membuatnya tak bergerak. Memanfaatkan kesempatan itu, boneka itu mengangkat pisau dan menikamnya dengan kuat. Kedua pencuri itu dibunuh oleh boneka itu. Setelah kejadian ini, keluarga itu menerima boneka itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Boneka itu menyiapkan susu untuk ketiganya. Namun ketika wanita itu meminum sedikit, ekspresinya membeku. Sepertinya boneka itu belum menyerah pada rencana pembunuhannya. Apa sebenarnya yang ia masukkan dalam susu kali ini? Boneka yang menyeramkan. Serem.